Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakob. Video kali ini akan membahas mengenai Presto Vintage. Ini adalah merek Signora. Jadi bisa dipakai untuk sebagai rice cooker, bisa dipakai untuk masak dan sebagainya. Ini ada bukunya, dan setiap kali kita membeli Signora ini ada dapat hadiah juga ya. Nah, ini kebetulan kita lagi mau menggunakan, jadi sekalian kita lihat seperti apa yuk. Nah, ini kita lihat sebentar detailnya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini tombolnya banyak nih teman-teman nih. Sorry agak ngeblur. Nah, ini ada untuk menanak nasi, ada gluten rice, ada brown rice. Untuk cake juga bisa, meat, chicken, porridge. Untuk bubur ya, fish, bandeng, slow cook. Jadi menunya ini banyak sekali, dan ini ada keterangan-keterangannya. Kalau untuk menanak nasi itu 7-12 menit. Jadi ini lebih cepat daripada rice cooker biasa. Nah, ini teman-teman bisa melihat dia tulis elegan automatic electric pressure cooker. The cooker does all. Jadi ini serba bisa. Cook bisa, slow cook bisa, cake bisa, saut bisa. Jadi macam-macam. Nah, ini kita mau masukin nasi. Yuk. Nah, cara bukanya diputer lalu diangkat, dan ini isinya seperti ini. Bahannya berkualitas. Ini merek Signora ya teman-teman ya. Nah, ini kita lagi mau menanak nasi. Ini saya campur nasi coklat, nasi putih, supaya lebih sehat. Prosesnya sebentar banget, hanya 7 menitan. Dibanding rice cooker biasa itu, rice cooker biasa bisa mencapai 30 menitan. Jadi kalau dibilang wattnya tinggi, sebenarnya worth it juga. Nah, sekarang kita tinggal pilih, pencet yang, nah itu ya, yang itu apa tuh? Brown rice. Ini udah masak belum? Nah, ini jadi kalau saya lihat di petunjuknya dan di di webnya Signora atau di YouTube-nya Signora itu, jadi dibilang ini bisa untuk sembari masak di dalam. Jadi di dalam alat ini kita bisa sambil masak juga, bukan hanya menanak nasi aja didiemin gitu aja, enggak, tapi bisa numis, bisa untuk goreng. Goreng bisa gak? Sorry, untuk bisa numis iya. Nah, sembari menunggu seperti biasa, kita baca-baca buku petunjuknya yuk. Ini adalah buku petunjuknya. Nama produknya adalah Presto Vintage. Nah, ini modelnya SG 207 PV 220 volt dengan daya 750 watt, kapasitas 5 liter. Ini. Nah, kita lanjut di buku manual ini. Halaman pertamanya ini perhatian, ini instruksi untuk menggunakan aplikasi ini. Dibilang simpan instruksi ini. Jadi alat ini tidak untuk semua orang, apalagi anak-anak. Jadi ini panas dan ini elektronik, jadi harus sesuai dengan instruksi, dan ada petunjuk keselamatannya juga. Lalu ini kita baca ya satu-satu ya. Jangan menempatkan dengan bahan yang mudah terbakar, ya kan. Nah, ini
penting diperhatikan semuanya ya teman-teman. Ini jangan semua nih ya. Nih. Nah, ini harus diperhatikan juga, inner pot ini harus dalam kondisi yang bersih. Dan kalau inner potnya rusak nggak boleh dipakai lagi karena akan menyebabkan kebocoran uap. Dan inner pot ini terdiri dari permukaan lapisan non-stick. Jadi ini seperti lapisannya teflon. Dan disarankan untuk menghindari goresan, gunakan sendok kayu atau plastik. Jadi jangan sendok yang logam. Terus ini ketentuannya, masakan tidak boleh dihangatkan selama lebih dari 6 jam. Jadi jangan sampai kita menghangatkan makanan itu lebih dari 6 jam, terlalu lama. Keburu lapar juga soalnya. Nah, lalu ini kalau keluar uap, segera cabut sumber listrik. Jadi buru-buru dicabut kalau udah keluar uap di sekitar tutup selama proses memasak. Karena itu dianggap produknya harus segera diperbaiki. Karena itu tidak normal dibilang. Ini kalau ada kerusakan di servis ya oke. Untuk memindahkannya gunakan pegangan samping. Jangan bongkar-bongkar produk atau ganti komponen. Lalu selama pemakaian jauhkan wajah dan tangan dari pipa pengeluaran supaya tidak cedera. Nah, sebelum kita ngambil makanan dari dalam, dicabut dulu katanya listriknya. Terus jangan nyentuh tutup. Nah, ini ada kode-kode indikasi kalau error, ada E1, 2, 3 dan sebagainya. Jadi ini nggak boleh main dibuka-buka buka tutup ya. Ini harus diperhatikan kode errornya apa. Ini isi paketnya, kita mendapatkan unit, mendapatkan sendoknya juga, cangkir, tangki air, kabel listrik, sama pot lapisan keramik. Sama kalau kita belinya di toko resmi itu dapat itunya ya, dapat hadiah langsung dan itu bisa kita pilih. Nah, ini produknya kita bisa lihat begitu detail, begitu keren. Ini udah kekinian banget. Tutupnya ini kita bisa melihat ada filternya, ada sabuk pengaman, ada switch, ada katupnya, ada kipas pendinginnya, ada panel kontrolnya, kerangkanya, sensor dan sebagainya. Jadi ini kita bisa lihat produk yang cukup menarik. Nanti kita lihat ya seperti apa ya, seberapa praktis. Ini seperti biasa kita bahas tentang sebelum pemakaiannya harus diapain nih. Ya pasti dibongkar, keluarkan, pasang tangki air, bersihkan komponen dengan kain lembut, dan pastikan sabuk pengaman terpasang dengan baik dalam tutup. Cek lubang pengeluaran uap dan katup apung apabila buntu harus dibersihkan. Nah, untuk membuka tutupnya itu harus dipegang handle-nya, diputar berlawanan arah jarum jam, lalu diangkat. Nah, jumlah airnya ini nggak boleh terlalu tinggi. Maksimalnya itu 4/5. 4/5 dari ketinggian inner pot, itu pun udah tinggi banget. Tapi kalau untuk makanan yang mengembang, itu tinggi airnya 3/5. Dan yang ketinggian air terendah yang diperbolehkan adalah 1/5 dari inner pot. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan, jadi harus diisinya airnya seberapa banyak. 5 liter air itu adalah 8 cangkir. Nah, ini ada ininya ya, ada informasinya.
Jadi kita bisa sesuaikan dengan selera kita juga. Ini seperti biasa, membersihkan inner potnya, outer potnya bisa dilap aja. Nah ini seperti tadi udah dibahas, menutup. Ini juga, ini. Oke, lanjut. Nah ini standby-nya dia akan titik-titik aja ya. Nah, cara memulainya nih, setting dan mulai pemanasan. Gunakan panel menu, tekan tombol, contohnya tekan rice untuk memasak nasi, lampu indikator akan menyala. Tekan tombol start dan proses pemanasan dimulai. Kita juga bisa custom, bisa sesuaikan. Misalnya kita mau tambahkan waktu, bisa tekan tambah aja. Dan waktu default itu 1 menit, waktu maksimum itu 99 menit. Begitu sudah diatur, tekan tombol start dan proses pemanasan dimulai. Dan ini kita bisa pilih juga untuk mengubah tekstur makanan. Kita bisa memilih mau rasanya lembut, keras, menengah, itu kita bisa pencet tombol taste. Lalu kita bisa memilih dan start. Proses dimulai. Oke. Nah, ini pendeteksi tutup alat. Setelah memilih menu dan tombol tekan start, indikator menu akan menyala dan akan menampilkan C000. Proses pemanasan dimulai. Setelah mulai memanaskan dalam beberapa menit, tekanan atau suhu di dalam mencapai tingkat memasak, tampilan layar P plus waktu. Jadi harus nunggu dulu panas sampai beberapa menit dan udah mencapai tekanan atau suhu yang sesuai, dia akan berubah tampilannya. Nah begitu dia akan hitung mundur dan begitu menampilkan 000 akan masuk ke pendingin cepat. Dan lalu kipas pendingin mulai bekerja. Nah, begitu pendingin cepat selesai, indikator pengeluaran uap menyala menghasilkan suara 30 detik. Layar menampilkan B. Indikator keep warm. Selesai. Nah, begitu masak selesai, secara otomatis beralih ke mode keep warm. Maksimum 24 jam. Begitu kita tekan keep warm atau cancel, itu akan dibatalkan. Jadi supaya tetap hangat, kita bisa aktifkan keep warm-nya atau kita bisa batalkan juga. Nah ini alat ini bisa mendeteksi juga nih kalau tutupnya tidak terkunci, dia akan berbunyi. Oh, jadi aman ya. Kalau tutupnya terbuka, dia akan berbunyi 1 kali, tapi kalau dia tidak terkunci, berbunyinya 3 kali. Nah, indikator untuk supaya kita udah tahu udah selesai atau belum, itu begitu dia berbunyi mengeluarkan uap, menampilkan B, nah itu udah selesai, udah bisa disajikan. Cara membersihkan, nah ini biasa ya, cara membersihkan diperhatikan. Ini gunakan spons, sikat lembut, dan sikatnya jangan terbuat dari logam.
Ini ada troubleshootingnya, kesalahan-kesalahan yang harus diperhatikan, ada solusinya juga. Nah ini silakan diperhatikan, kalau teman-teman ada mengalami kesulitan bisa lihat ini, bisa di pause dulu videonya kalau memang mau dibaca dulu pelan-pelan. Nah, buku petunjuknya udah begitu aja. Ada dapat juga buku resep. Nah, buku resepnya seperti apa? Oh ya, sama ada kartu garansi. Kartu garansinya 12 bulan. Ini kartu garansinya. Nah, teman-teman bisa catat nomor teleponnya kalau mau servis. Ini nomor telepon servis centernya. Kalau mau servis nggak boleh hilang. Lalu ini dia buku resepnya. Buku resepnya ini lebih tebal daripada yang air fryer. Ini ada 50 plus resep. Teman-teman bisa melihat ini tebal banget. Itu udah mulai bunyi itu. Nah, ini teman-teman, mantap ya, berwarna semua. Jadi ini sangat worth it, kita dapat resep teman-teman. Mau bikin bubur bisa, mau bikin nasi kuning bisa, nasi uduk bisa, nasi kentang bisa, nasi ketan, ayam pop, ayam KFC, ayam Thai. Nah, ini udah kelar kita guys. Jadi kalau udah kelar dia di sini keluar tulisannya huruf B. Nah, kita perhatiin ya, coba di sini nih kelihatan nih. Tuh ya, huruf B. Dan dia akan berbunyi. Tadi saya pause videonya, sebenarnya tadi ada bunyi-bunyi nit gitu ya. Yuk kita buka, yuk kita lihat seperti apa sih ininya, hasilnya. Ini prosesnya tadi kurang lebih 20 menit ya. Kalau dibanding dengan yang biasa, rice cooker biasa itu 45 menit. Nah, ini kita buka yuk. Kita buka, kita lihat ya, biar nggak terlalu, coba panas nggak? Kalau terlalu panas pakai. Oke banget. Gimana? Ya, itu ada shirakinya. Shirakinya banyak. Nah, ini Putih itu yang tembus pandang itu iya. shiraki. Ini berhubung berasnya agak berbeda sama beras pada umumnya, ini karena kita beli beras Shiraki. Kalau teman-teman perhatikan di situ berasnya transparan. Nah, teman-teman bisa lihat ini berasnya ada yang transparan ya, yang warna putih itu beras Shiraki namanya. Jadi saya campur, ada beras merah, beras putih. Nah, beras putihnya itu beras Shiraki. Ini udah mateng, siap kita makan. Jadi begitu aja video kali ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan komen di bawah. Dan kalau teman-teman suka dengan video seperti ini, teman-teman boleh like, komen, dan share. Dan juga dukung channel ini dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Nah, itu teman-teman lihat ya, nih hasilnya. Berasnya udah matang dengan sempurna dan lembut. Matangnya sempurna dan lembut. Ini cuman perlu waktu 20 menit untuk beras merah. Tapi kalau beras biasa itu 7 menit aja ya teman-teman ya. Nanti kapan-kapan kita coba deh, kalau nggak lupa. Nah, ini sekian video dari saya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya Petrus Jakub. Stay smart. We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number one.
distant care.